Masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa mengenai jelang proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Kita akan coba update informasi terbaru mengenai seperti apa sih suasana di lokasi atau area pemakaman. Sudah ada rekan kami di sana, Nofri. Nofri, informasi terbaru siapa saja yang sudah hadir sampai saat ini Anda melaporkan? Ya baik, Gina dan juga pemirsa, baru saja prosesi doa bersama dilakukan oleh pihak keluarga inti yang ini langsung dihadiri seluruh keluarga inti dari Brigadir J termasuk kedua orang tua, dan kami melihat juga ibu dari Brigadir J sampai saat ini masih terus menangis begitu akan kematian anaknya Brigadir J yang sampai saat ini belum terkuak penyebab tewasnya dari Brigadir J tersebut. Dan saat ini kami sudah melihat persiapan untuk penggalian makam dari Brigadir J yang akan dilakukan oleh tim penggali termasuk dari pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu. Dan saat ini kami terus melihat sampai saat ini ibu dari Brigadir J masih terus menangis menyesali kematian dari Brigadir J ini yang sampai saat ini masih menjadi misteri dikarenakan ditemukan sejumlah luka-luka lain selain luka tembak di jasadnya, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi pihak keluarga apa sebenarnya penyebab dari kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang sebelumnya dikabarkan tewas akibat adanya aksi tembak-menembak dengan sesama rekan kepolisiannya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ya, tampak saat ini juga sudah dilakukan persiapan di areal makam. Begitu juga papan nama dari Brigadir J ataupun papan nama dari makam Brigadir J saat ini sudah dilepas begitu dan sudah diletakkan di area lainnya untuk dilakukan prosesi penggalian. Yang diketahui makam dari Brigadir J ini berada di pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, saat ini kami juga melihat sejumlah tokoh agama ini juga hadir di lokasi pemakaman untuk menyaksikan secara langsung prosesi ekshumasi dari makam Brigadir J. Dan seperti yang Anda lihat seperti saat ini, Gina dan juga pemirsa, tampak kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, juga baru saja menyambangi makam dari Brigadir J untuk melihat secara langsung nantinya bagaimana prosesi penggalian makam yang akan dilakukan, yang diketahui nanti akan dilakukan sekitar pukul 7:30 ataupun 7:30 waktu Indonesia Barat. Ya, kami juga melihat saat ini pihak keluarga masih terus berduka, termasuk dari orang tua dari Brigadir J yang saat ini masih terus mendapatkan semangat begitu dari kerabat-kerabat lainnya untuk memberikan rasa kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, yang sampai saat ini mereka masih terus menanti apa sebenarnya yang menyebabkan anaknya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini tewas. Dan nantinya pelaksanaan otopsi ulang ini akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Kami juga sudah melihat saat ini ambulans milik Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar sudah bersiap-siap di sekitar lokasi pemakaman Brigadir J ini, yang nanti akan dilakukan otopsi ulang dari tim Pusdokes masuk kami dan juga Pusat Laboratorium Forensik bersama tim-tim khusus yang sebelumnya juga sudah diminta oleh pihak keluarga, yang diketahui dari beberapa unsur rumah sakit TNI dan rumah sakit swasta dan juga pihak akademisi untuk menyaksikan ataupun melakukan otopsi ulang untuk mengungkap luka-luka lain selain luka tembak yang ada di jasad Brigadir J. Gina Vita. Terima kasih banyak Nofri atas laporan Anda langsung yang tadi kita bisa simak bersama dari laporan Nofri, dan juga yang kita lihat di gambar pemirsa bagaimana duka yang mendalam cukup dirasakan oleh keluarga dari almarhum Brigadir Yosua. Mana Bu Putri? Mana tanggung jawab Bu Putri? Mana? Kebohongan kamu. Kebohongan kamu. Kamu punya anak ibu. Kamu seorang ibu. Mana naluri ibu seorang ibu?
ibu. Mana perlindungan anak? Anak kita kau bilang, anak kita ini bu, kau bilang. Tapi ini siksaan yang didapatkan anak itu. Ini siksaan yang harus dikasih anak itu. Ini merupakan kebatinan yang dirasakan oleh keluarga dari almarhum Brigadir Yosua, yang mana memang sampai saat ini pemirsa, pihak keluarga masih mempertanyakan apa sebetulnya menjadi penyebab kematian dari almarhum Brigadir Yosua. Duka yang mendalam yang dirasakan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua ini pun juga tak lepas dari sejumlah bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga Brigadir Yosua mengenai sejumlah luka yang ditemukan di tubuh dari Brigadir Yosua. Tidak hanya luka tembak pemirsa, tapi menurut keterangan dari pihak keluarga Brigadir Yosua melalui kuasa hukumnya menyebutkan ada sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua, misalnya luka sayatan, dugaan luka pemukulan, bahkan jeratan di leher dan lain sebagainya. Kita akan coba dengarkan terlebih dahulu bagaimana rasa yang dialami oleh keluarga Brigadir Yosua berikut ini. Ya, ini merupakan keluarga dari Brigadir Yosua yang sudah hadir di lokasi pemakaman, tepatnya di unit 1 Sungai Bahar, Muaro, Jambi, untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembongkaran makam hingga nanti akan dilakukan proses otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Ini merupakan harapan dari pihak keluarga untuk mengetahui sebetulnya seperti apa penyebab kematian dari almarhum Brigadir Yosua. Karena memang proses otopsi ulang ini merupakan permintaan dari pihak keluarga Brigadir Yosua. Baik, sembari kita menunggu nanti proses pembongkaran makam yang menurut informasi akan dilakukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Kapolres Muara Jambi, AKBP Yuyan Priyatmaja. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Kapolres, untuk persiapan sejauh ini seperti apa informasi yang bisa dibagikan, Pak Kapolres? Ya, kami sudah menyiapkan bersama Polda personil itu total sebanyak 330 personil yang akan ditempatkan di 3 lokasi. Yang pertama adalah di makam yang akan dilaksanakan penggalian. Yang kedua ada di Rumah Sakit RSUD. Dan yang ketiga ada jalur sepanjang perjalanan dari makam sampai dengan RSUD. Untuk masing-masing sudah ditetapkan, tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan, kelancaran terhadap pelaksanaan kegiatan ekshumasi ini. Juga menjamin pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang ditutup total, kemudian tidak ada juga yang masyarakat tidak bisa melaksanakan aktivitas. Jadi tujuannya untuk melancarkan semua kegiatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di wilayah Sungai Bahar. Demikian, Mbak. Oke, saat ini Pak Kapolres sedang ada di Rumah Sakit Umum Daerah, betul ya Pak ya? Betul, Mbak.
Oke, menurut informasi nanti akan tiba jenazah dari Brigadir Yosua ini akan tiba di rumah sakit pukul berapa, Pak? Diperkirakan sekitar jam 8, paling terlambat jam 9 sudah dilaksanakan proses otopsi ulang atau ekshumasi tersebut. Kita sedang menunggu tim dari PDFI dan tim dari Mabes Polri serta yang lainnya dalam perjalanan menuju ke Sungai Bahar. Jadi nanti begitu nyampe sini akan ke lokasi makam untuk membuka kuburan, menggali kuburan, kemudian membuka peti di sana, diperlihatkan kepada keluarga dan tim dokter, baru nanti akan dibawa ke rumah sakit bersama peti, baru akan dilaksanakan otopsi ulang di rumah sakit tersebut. Oke, Pak Kapolres, untuk tim yang terlibat dalam proses otopsi ulang ini dari unsur mana saja, Pak Kapolres? Semua dari, kalau untuk yang otopsi itu semua dari tim independen yang ditunjuk oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia dan didampingi oleh tim Dokpol kita. Sehingga menurut informasi dari tim penyidik Barreskrim memang itu ditunjuk untuk menjamin netralitas kepolisian dalam hal ini, sehingga yang datang itu memang profesional. Demikian, Mbak. Oke, jadi dari tim independen yang kemudian turut terlibat dalam proses otopsi ulang. Untuk tim dari rumah sakit, apakah kemudian juga turut terlibat dalam proses otopsi ulang ini, Pak Kapolres? Terlibat langsung tidak, kita hanya supporting saja. Kami sudah berkoordinasi, jadi tim dokes kita dan tim dokes dari rumah sakit itu hanya mempersiapkan peralatan, akomodasi, dan lain-lain saja. Sedangkan untuk yang melaksanakan adalah langsung dari tim independen yang ditunjuk oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Oke, kalau untuk keluarga bagaimana Pak Kapolres? Apakah juga ada perwakilan dari pihak keluarga Brigadir Yosua yang juga nanti hadir di rumah sakit? Ada, keluarga nanti ditunjuk 2 orang yang akan mengikuti proses di dalam ataupun menonton yang sudah di tempat yang sudah disiapkan. Jadi kami juga menunjuk 2 orang untuk membuka peti di dalam, kemudian mengangkat dan melihat prosesnya di dalam. Tapi tergantung itu nanti dari tim forensik sendiri, apakah diperbolehkan secara total melihat langsung atau hanya melalui TV atau harus melalui yang lain. Kami masih nantikan forensik yang lebih lanjut. Intinya dari keluarga tetap dilibatkan untuk dalam proses tersebut. Oke, kalau koordinasi antara pihak kepolisian dengan tim forensik di sana seperti apa Pak Kapolres? Misalnya tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan dalam proses otopsi ulang? Jadi kalau untuk tahapan-tahapan yang lain itu kami serahkan kepada tim forensik dari tim independen. Tahapan kita hanya supporting saja. Misalkan harus direkam atau disiarkan, kami akan siapkan juga. Kalau misalkan tidak pun akan kami, intinya kami sudah mempersiapkan semua apa yang dibutuhkan. Tinggal nanti yang dari tim forensik yang menentukan apa-apanya dan kebutuhannya apa saja. Demikian, Mbak. Oke, baik. Untuk proses otopsi ulang nanti, informasi yang kami dapatkan akan berjalan selama kurang lebih itu 2 jam, itu betul, Pak Kapolres? Kami tidak tahu, Mbak. Nanti tergantung daripada tim dokter. Cuman estimasi waktunya diperkirakan sekitar 2 jam. Namun untuk hasil secara totalnya kami juga tergantung diserahkan lagi kepada tim independen dari dokter forensik tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kapolres atas informasinya dan juga waktunya. Sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih banyak. Nanti kita akan saksikan bersama Pak Kapolres yang menurut informasi dari Pak Kapolres, jenazah dari Brigadir Yosua ini akan tiba kurang lebih sekitar pukul 8 atau 9.00 waktu Indonesia Barat dan proses otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi ini akan dilaksanakan sekitar 2 jam. Jadi nanti kita akan lihat sebetulnya apa sih penyebab kematian dari Brigadir Yosua, karena menurut keterangan dari pihak keluarga yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, ini ditemukan sejumlah luka dari tubuh Brigadir Yosua, misalnya dugaan luka akibat pemukulan atau penganiayaan hingga jeratan di leher dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba update informasi terbaru dari beberapa lokasi yang akan kami update informasinya, tapi kita jeda dulu sejenak. Breaking News TV One akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.